Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRIND edisi Senin 4 Agustus 2025. Sari Berita. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tengah memfinalisasi rancangan peraturan gubernur yang mengatur ulang sistem pungutan di sekolah. Aturan ini diharapkan dapat membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan menghapus praktik pungutan liar yang selama ini membebani peserta didik. Wujudkan perguruan tinggi berdampak LLDikti Wilayah 3 gelar KKN tematik Merajut Nusantara di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, NTT. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tengah memfinalisasi rancangan peraturan gubernur yang mengatur ulang sistem pungutan di sekolah. Aturan ini diharapkan dapat membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan menghapus praktik pungutan liar yang selama ini membebani peserta didik. Laporan Ricardus Kota. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur menyoroti masih banyaknya praktik pungutan liar di sektor pendidikan. Dalam draft peraturan gubernur NTT yang sedang difinalisasi, berbagai keluhan masyarakat mulai dari pembelian seragam, buku ajar, hingga pungutan tambahan telah diakomodasi. Yang pertama itu seragam. Jadi seragam yang selama ini dikeluhkan di biaya pendaftaran terlalu mahal karena seragam dibeli oleh sekolah. Itu saat ini di dalam pergub ini nanti kalau sesudah ditandatangani itu akan mengatur bahwa sekolah itu hanya membeli seragam olahraga dan seragam khusus. Kemudian yang kedua, anak-anak yang tidak mampu, anak-anak dari keluarga yang tidak mampu itu dibebaskan 100% dari biaya pendidikan ke negeri. Kemudian yang berikut, yang selama itu ada pungutan 8 standar, ada pungutan komite, ada pungutan melekat siswa, ada uang pembangunan, ada biaya pagar, ada perpuluhan, uang kelas baru, ini macam-macam itu tidak ada lagi. Pergub ini menegaskan bahwa satu-satunya pungutan yang diizinkan adalah iuran pengembangan pendidikan atau IPP, dan itu pun tidak boleh dikenakan kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Data terkini mencatat masih ada sekitar 145.000 anak di NTT yang belum mengakses pendidikan secara layak. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan angka tersebut dan meningkatkan partisipasi sekolah, terutama dari kalangan miskin. Pemerintah menekankan tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apapun yang mengikat seperti pembangunan sekolah, atribut siswa, hingga infrastruktur lainnya. Dengan pengawasan ketat Ombudsman, pergub ini diharapkan jadi tonggak keadilan bagi akses pendidikan yang lebih inklusif di seluruh wilayah NTT. RRIND Ricardus Kota melaporkan. Wujudkan perguruan tinggi berdampak LLDikti Wilayah 3 gelar KKN tematik Merajut Nusantara di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, NTT. Laporan Nikolaus Makumeli. Kegiatan kuliah kerja nyata tematik Merajut Nusantara tahun 2025 di bawah koordinasi LLDikti Wilayah 3 dilaksanakan di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Pelaksanaan KKN Merajut Nusantara merupakan kerjasama antara LLDikti Wilayah 3 Jakarta bersama Kalbe Farma dan TNI Angkatan Udara. Kepada RRI Kamis 31 Juli 2025, Asisten Manajer Corporate Sustainability Kalbe Farma, Arya menyampaikan bahwa pelaksanaan kuliah kerja nyata tematik Merajut Nusantara yang digelar LLDikti Wilayah 3 di Kecamatan Riung saat ini merupakan tahap yang ketiga, di mana tahap yang pertama dan kedua dilaksanakan di Belitung Timur dan Sambas. Dijelaskan, pada pelaksanaan KKN tematik Merajut Nusantara ada 3 program utama yang dilaksanakan, yakni kesehatan, ekonomi kreatif, serta pendidikan.
Menurutnya, khusus untuk program kesehatan disponsori oleh Kalbe Farma yang juga bertepatan dengan hari jadi Prof D3 yang kelima. Pelaksanaan KKN tematik merajut Nusantara di Kabupaten Ngada merupakan salah satu bentuk mewujudkan perguruan tinggi yang berdampak bagi masyarakat, baik di bidang kesehatan, ekonomi kreatif, serta pendidikan. Selain itu juga, dirinya menyampaikan kegiatan KKN merajut Nusantara merupakan kegiatan rutin tahunan dari LL Dikti Wilayah 3 Jakarta. Dirinya mengharapkan kegiatan KKN merajut Nusantara berdampak langsung bagi masyarakat. KKN merajut Nusantara ini adalah kerjasama antara LLDT Wilayah 3 dan Kalbe Farma untuk bidang kesehatan dalam rangka kegiatan KKN tematik ini. Nah, KKN tematik ini sudah melalui 3 tahap. Jadi yang pertama, KKN pertama itu ada di Belitung Timur, KKN kedua ada di Sambas, dan KKN ketiga ini yang sekarang ini ada di Riung, seperti itu. Nah, dari KKN ini kita bawa 3 program kesehatan yang disponsori oleh Kalbe Farma dan juga bersangkutan dengan ulang tahun Prof D, PROVD 3, Prof D 3. Ya, itu adalah vitamin Pak, seperti itu. Yang kedua, itu di bidang ekonomi kreatif. Yang berikutnya adalah di bidang pendidikan. Jadi 3 ini yang program unggulan kita, Pak, seperti itu. Nah, berkaitan dengan dan juga kerjasama dengan TNI Angkatan Udara, seperti itu, untuk logistik dan segala macamnya. Nah, memang kegiatan ini ada kegiatan rutin tahunan dari LL Dikti Wilayah 3 dan kerjasama berapa 3 tahun ini, ya 3 kali kegiatan ini di sponsori oleh Kalbe dalam bidang kesehatan. Jadi memang Kalbe sendiri juga ada yang namanya akses layanan kesehatan, seperti itu. Ya, jadi kegiatan ini diharapkan mempunyai dampak seperti yang dikatakan oleh pesan dari LLDT berdampak. Nah, kita harapkan juga berdampak dari bidang kesehatan, ekonomi kreatif, dan pendidikan, seperti itu. Dan kita juga dari 27 perguruan tinggi yang ada di Jakarta, mereka semua tergabung yang mempunyai profesi dan bidang di 3 tadi itu menjadi satu untuk melakukan kegiatan KKN merajut Nusantara ini. Adapun pelaksanaan kegiatan KKN tematik merajut Nusantara di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada berlangsung selama 10 hari dengan beberapa kegiatan, diantaranya pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat di Kecamatan Riung berupa pemeriksaan kesehatan mata, pengecekan gula darah, pembagian kacamata gratis, serta pengecekan kesehatan lainnya. Pelaksanaan KKN tematik merajut Nusantara ketiga di Kabupaten Ngada diikuti sebanyak 75 mahasiswa dari 27 perguruan tinggi di bawah naungan LL Dikti Wilayah 3 Jakarta. RRI Enda di Kelaus Makumeli melaporkan. Potensi pariwisata NTT sangat besar, namun jumlah kunjungan wisatawan tahun 2024 menunjukkan realisasi yang masih jauh dari optimal. Laporan Suimam. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, Noldi Hosia Pelokila mengatakan angka kunjungan wisatawan ke NTT pada tahun 2024 tercatat mencapai 1.500 orang. Menurutnya, Provinsi NTT memiliki potensi wisata yang sangat besar dan belum tergarap secara maksimal, di mana ada 1.637 destinasi terdiri dari 762 destinasi alam dan 759 destinasi budaya. Ia menilai ketimpangan antara potensi dan realisasi kunjungan harus menjadi perhatian semua pihak, baik pemerintah maupun pelaku industri pariwisata. Optimalisasi promosi, infrastruktur, dan sinergi antar daerah dinilai penting untuk meningkatkan daya tarik wisata NTT. Kami evaluasi ada berbagai hal yang menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan pada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertama adalah kita masih belum kuat untuk menambah daya tarik. Jadi benar-benar daya tarik harus ditingkatkan supaya menarik minat seluruh wisatawan untuk berkunjung. Kedua, di destinasi kita juga belum lengkap amenitasnya, hal-hal yang mencapai aksesnya ke destinasi, infrastruktur sarana-prasarana yang dibutuhkan dalam destinasi juga kurang. Dan yang ketiga ini adalah kurangnya promosi. Kita promosi masih belum dilakukan secara terpadu, secara komprehensif. Selama ini promosi pariwisata itu masih banyak sektoral. Dia terpisah dalam lingkup-lingkup yang lebih kecil. Ia melanjutkan, Dinas Pariwisata NTT saat ini sedang mengembangkan
program promosi digital dan kemitraan dengan komunitas lokal. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan sekaligus memperkuat ekonomi kreatif masyarakat sekitar destinasi. Ditambahkan dengan potensi geografis, budaya dan alam yang beragam, NTT dinilai memiliki peluang besar menjadi primadona pariwisata nasional dan internasional. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Langkah antisipatif menghadapi potensi meningkatnya kasus kebakaran. Pemadam kebakaran Damkar Kabupaten ND terus menggencarkan upaya sosialisasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat. Selengkapnya Ferry Soe melaporkan. Pemadam Kebakaran Damkar Kabupaten ND terus menggencarkan upaya sosialisasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah antisipatif menghadapi potensi meningkatnya kasus kebakaran, terutama di wilayah pemukiman padat penduduk. Dalam acara kentongan bersama RRI, petugas Damkar memberikan edukasi langsung kepada warga mengenai tindakan-tindakan sederhana yang dapat mencegah kebakaran, seperti tidak membakar sampah sembarangan, memastikan instalasi listrik di rumah aman, serta tidak meninggalkan api dapur tanpa pengawasan. Sardi Cahyadi, Kabid Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten ND menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat adalah kunci utama dalam upaya mitigasi bencana kebakaran. Kebakaran tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga dapat mengancam keselamatan jiwa. Karena itu partisipasi aktif masyarakat sangat diharapkan. Untuk masyarakat Kabupaten ND, apabila membutuhkan kami bisa menggunakan call center kami atau bersurat kepada kami sehingga kami bisa langsung menghubungi dan memberikan edukasi sosialisasi terhadap masyarakat. Itu contoh masyarakat di Bogawani. Kami diundang oleh RT RW duduk bersama masyarakat sambil kami bercerita tentang kebakaran dan bagaimana menanggulangi kebakaran yang terjadi di rumah maupun di perusahaan besar ataupun di perkampungan atau di bukit atau gunung yang ada di Kabupaten ini. Sementara Irwan Abdul Manaf, PLT Kasih Pencegahan, menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari yang bisa memicu kebakaran, seperti tidak membakar sampah sembarangan, memperhatikan instalasi listrik di rumah, dan tidak meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan. Hal-hal kecil ini bisa berujung bencana jika diabaikan. Adapun maksud dari tujuan pencegahan sebelum terjadi kebakaran ini maksudnya untuk mengurangi risiko agar tidak terjadinya kebakaran. Salah satunya itu yang pertama kita ambil contoh kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang penanggulangan kebakaran. Masyarakat itu biasanya lalai. Contohnya saja ibu rumah tangga yang mungkin sedang memasak di dapur tapi lupa mematikan kompor. Dan yang kedua, ini pencegahan yang terjadi ini saat terjadi kebakaran. Yang perlu dilakukan oleh masyarakat yaitu segera menghubungi pihak terkait seperti PLN, terus mencari sumber air yang terdekat, menghubungi pihak kepolisian, dan yang berikut menyelamatkan jiwa. Pihak Damkar berharap masyarakat bisa lebih tanggap dan memiliki kesadaran tinggi terhadap bahaya kebakaran. Pihaknya juga berharap masyarakat segera melaporkan ke Damkar jika melihat adanya potensi kebakaran. Kecepatan laporan akan sangat membantu tim untuk bertindak cepat dan meminimalisasi kerugian. Kedepan Damkar akan terus melakukan kegiatan sosialisasi secara berkala di wilayah rawan termasuk di pasar tradisional pemukiman padat. Sosialisasi ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga keselamatan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah hadir sebagai fasilitator dan pelindung, namun kesadaran masyarakat menjadi benteng utama dalam pencegahan kebakaran. RRI ND Ferry Soe melaporkan. Anggota DPRD Kabupaten ND dari daerah pemilihan Dapil 3 Vincent Sangu menanggapi keluhan warga terkait rusaknya akses jalan di Kecamatan Lepembusu, Keli Soke. Laporan Lady Badin. Kepada RRI, anggota DPRD Kabupaten ND dari daerah pemilihan 3, Vincent Sangu menyatakan bahwa kondisi jalan di wilayah Kecamatan Lepembusu Keli Soke saat ini sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Sebagai wakil rakyat, Vincent menegaskan komitmennya untuk terus memaksimalkan fungsi legislatif. Ia berupaya memperjuangkan setiap aspirasi masyarakat, khususnya terkait infrastruktur jalan. Vincent menyoroti kondisi jalan di Kecamatan Lepembusu Keli Soke, Kecamatan Detu Keli, dan Kecamatan Kota Baru yang dinilai sangat memprihatinkan. Secara khusus, ia menekankan pentingnya jalur penghubung antara Kecamatan Kelimutu dan Lepembusu Keli Soke sebagai jalur strategis bagi Kabupaten ND. Kondisi jalan yang ada memang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Sebagai wakil rakyat tentu saya akan memaksimalkan fungsi-fungsi legislatif atau fungsi-fungsi DPRD yang dimiliki, dan memang selama ini terus kita perjuangkan. Dan jalur jalan dari daerah
Luaria ke Lepembusu Telisoke hingga Tibusora dan Kota Baru itu menjadi salah satu jalur strategis Kabupaten Ende yang terus mendapat perhatian. Vincent juga menyampaikan bahwa Bupati Ende Joseph Badeoda bersama Wakil Bupati Domi Mere telah merespon positif aspirasi masyarakat tersebut. Rencana pembangunan jalan tersebut menurutnya kini telah masuk dalam agenda prioritas pemerintah Kabupaten Ende. Secara positif bahwa tahun ini rencana pembangunan jalan telah dimasukkan di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kepemimpinan Pak Yosef dan Pak Dr. Domi. Dan sejalan dengan itu pula, sebagai bagian dari pemerintahan, saya akan terus mendorong agar perhatian pembangunan untuk akses transportasi yang menghubungkan antar desa dan bahkan antar kecamatan di Kabupaten Ende, salah satunya di daerah Rutu Jaja dan daerah Datu Ara, Tibusora sampai di Kota Baru itu menjadi prioritas untuk didorong agar pembangunan di periode ini benar-benar diwujudkan sesuai dengan impian dan harapan rakyat di sana, Christine. Dirinya mengungkapkan bahwa pihaknya terus mendorong agar rencana pembangunan jalan tersebut benar-benar direalisasikan. Fokus utamanya tertuju pada Desa Rutu Jeja, Datu Ara, serta sejumlah desa lainnya di wilayah pemilihannya. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Pemerintah Kabupaten Ende resmi menunjuk Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Ende Hiparkus Happy sebagai pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah menggantikan Agustinus Gengasu. Jabatan ini diemban Hiparkus menyusul pensiunnya Agustinus per 31 Juli 2025. Laporan Rovinus Bula. Penunjukan Hiparkus Happy diumumkan langsung oleh Bupati Ende Joseph Benedictus Badeoda menyatakan kepercayaan penuh terhadap kapasitas dan rekam jejak Hiparkus Happy. Sebelumnya Hiparkus Happy menjabat sebagai asisten 3 Setda Ende. Menanggapi kepercayaan itu, Hiparkus Happy menyebut penunjukan dirinya sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Sebagai abdi negara, kita harus siap setiap saat dan ini bentuk kepercayaan Tuhan serta pemimpin. Tugas Hiparkus Happy sebagai PLT Sekda dimulai sejak awal Agustus dan akan berakhir Desember 2025 dengan kemungkinan diperpanjang. Evaluasi kinerja akan dilakukan Bupati sebelum penetapan Sekda definitif. Selama masa jabatan, Hiparkus Happy berkomitmen untuk fokus pada program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Ende. Di antaranya adalah program Ende Terang, Ende Bersih, penataan pasar, serta peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, pembahasan rencana pembangunan jangka menengah daerah 2025-2029 serta rencana kerja pemerintah daerah 2026 menjadi target utama yang diselesaikan tahun 2025. Menurut Hiparkus Happy, Dr. Agustinus Gajangasu selama masa jabatan selaku Sekda sangat memberikan tanggung jawab kepada semua pimpinan OPD. Jika ada pimpinan OPD kerja tidak sesuai arahan, Sekda Gusi dengan tegas membiarkan OPD tersebut. Dalam proses perencanaan pembangunan harus selesai tepat waktu agar pembangunan berjalan lancar. Jadi tadi Ibu Dokter sampaikan memang seperti itu. Jadi memang Dokter sampaikan. Ya, beliau sangat memberikan tanggung jawab pada kita. Kalau kerja yang tidak beres, kalau punya mau, sudah Pak Guru sendiri. Pak Guru sudah. Jadi di situ tantangan bagi kita. Jadi kami 3 asisten ini sudah tahu perlu beradab dengan Sekda. Kalau hal-hal yang dia tidak suka, dia tidak fokusi. Bangun jalan dia punya. Jadi kita sudah tahu watak seorang pimpinan tentu berbeda-beda setiap pimpinan. Kami ini dengan Pak Sekda selalu ngobrol dengan kami, pesan setiap mantan bupati, wakil bupati, kita selalu sama-sama diskusi. Dan satu hal bagusnya beliau dan kami semua memberikan tanggung jawab kepada OPD untuk melaksanakan sampai tuntas. Dari sisi tata kelola pemerintah, Hiparkus Happy menegaskan perlunya penataan sistem kerja aparatur sipil negara ASN yang akan mendorong kedisiplinan motivasi kerja serta soliditas tim dalam menjalankan tugas birokrasi. Bupati Yosef menyatakan penunjukan Hiparkus Happy dilandasi pertimbangan pengalaman dan loyalitasnya selama mengabdi di birokrasi. Pemerintah Kabupaten Ende juga merencanakan lelang jabatan untuk pengisian Sekda definitif pasca berakhir masa tugas Hiparkus Happy.
Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 4 Agustus 2025. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.